Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari IKIP PGRI Pontianak. Saya di sini sebagai pembicara pertama, dan kedua itu ada teman saya yaitu bernama Randy Fahrizal sebagai pembicara kedua dan Sri sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, dari mosi yaitu tentang gerakan-gerakan sosial yang seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas yaitu genre, etnis, dan lain-lain. Nah, dari argumentasi tersebut yaitu gerakan sosial yang dilakukan dalam bentuk petisi, demokrasi, advokasi, dan literasi. Dan juga ada gerakan feminisme, misalkan telah berhasil mengangkat harkat perempuan baru-baru ini gerakan Black Lives Matter yang berhasil menempatkan isu rasisme terhadap masyarakat kulit hitam dan di Amerika. Kenapa harus memilih petisi tersebut? Karena petisi tersebut itu selalu dilakukan oleh kebanyakan orang yang ada di Indonesia. Kenapa mosinya itu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas? Nah, dari argumentasi tersebut sangat-sangat sekali tidak sesuai dengan mosi yang telah diberikan oleh Pusat Prestasi Nasional. Di argumentasi di sini hanya melakukan argumentasi tersebut melakukan tentang kulit hitam, tentang feminisme, tentang suku, tentang etnis, dan di mosi tersebut berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi. Nah, contohnya itu di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat. Dari 80% masyarakat di Mempawah, Kalimantan Barat itu tidak setuju untuk pembangunan pelabuhan internasional yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, karena di sana mereka lebih lama tinggal di daerah tersebut, dan tiba-tiba pemerintah melakukan gerakan dengan secepat-cepatnya untuk pembangunan pelabuhan internasional tersebut. Kenapa harus di daerah tersebut? Kenapa harus di daerah kami yang digusur? Kenapa gitu? Nah, dari petisi tersebut seharusnya kita itu berfokuskan dari ketimpangan sosial tersebut. Dan selanjutnya itu, kalau kalian perhatikan, di Indonesia ini memiliki banyak keluarga yang sukses dan kaya. Mereka mengembangkan bisnis ataupun memimpin perusahaan tertentu. Rumah yang mereka tinggali pun besar dan mewah, lengkap dengan mobil-mobil keluaran terbaru yang berparkir di garasi mereka. Tetapi di sisi lain masih banyak pengemis, pedagang, pengamen yang ada di pasar. Tetapi mereka itu tidak memfokuskan ke daerah tersebut. Contohnya itu ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Nah, di sini ini merupakan kesenjangan antar golongan, di mana golongan atas mendapat akses yang lebih baik dari golongan bawah. Kemana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Hanya untuk orang kaya saja atau tidak hanya untuk orang miskin saja? Nah, contohnya itu adalah akses pendidikan dan kesehatan. Nah, Indonesia ini sangatlah luas. Kenapa hanya pendidikan yang ada di kota saja yang lebih ditingkatkan daripada pendidikan yang ada di wilayah luar ya? Adapun daerah pedalaman, juga kesehatan. Kebanyakan orang-orang yang ada di Indonesia, pemerintahan Indonesia tidak memiliki kekuatan yang begitu nyata kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ketimpangan penyebaran aset. Nah, ketimpangan penyebaran aset ini masih banyak di wilayah kota daripada wilayah desa. Selanjutnya itu ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat dilihat dari pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, sektor budaya, dan pariwisata. Ketimbang ini membentuk satra di masyarakat berdasarkan status sosial. Berarti dari argumen tersebut tidak sama sekali tidak berfokus dari ketimpangan kelas yaitu sosial dan ekonomi. Mereka hanya melihat dari identitas, genre, etnis, dan lain-lain. Dan saya sangat di sini saya sebagai pembicara satu